Halo semuanya, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan pemanfaatan teknologi komunikasi digital. Dalam hal ini saya mengambil judul mengenal BPJS. Jadi saya bagaimana kita edukasi untuk masyarakat melalui komunikasi digital, yaitu dalam e-education. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Doni Mario Ayurbaba, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas 17 Agustus Jakarta. Baik, di pendahuluan dari presentasi saya ini, bagaimana kita ketahui bahwa BPJS sebagai sistem jaminan kesehatan nasional hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Namun, meskipun sudah bertahun-tahun, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat, prosedur, serta hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS. Akibatnya ada yang mengalami kesulitan saat mengakses layanan kesehatan dan bahkan tidak memanfaatkan BPJS dengan maksimal. Nah, melalui presentasi ini, saya mengajak kita semua untuk lebih memahami bagaimana BPJS itu bekerja, apa saja manfaatnya, serta bagaimana kita bisa membantu menyebarkan informasi ini atau mengedukasi orang banyak untuk merasakan dari manfaat dari BPJS ini. Kemudian statistik atau data jumlah peserta BPJS yang saya dapat di sini, yaitu per 1 Agustus 2024, jumlah peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan mencapai 276.520.647 jiwa atau sekitar 98,19% dari total jumlah penduduk Indonesia. Nah, saudara-saudara, ini peningkatan jumlah peserta ini menunjukkan bahwa program JKN ini berhasil memperluas akses kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, dari studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia pada November 2024 yang lalu menemukan bahwa program JKN memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya konsumsi masyarakat. Nah, ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita perlu ketahui tentang manfaat dari BPJS. Yang pertama adalah aksesibilitas, yaitu BPJS memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah, dengan sistem rujukan berjenjang. Peserta dapat memperoleh layanan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu mulai dari puskesmas bahkan hingga ke rumah sakit rujukan tanpa biaya besar. Jadi ini aksesibilitas ini mempunyai aksesnya. Kemudian yang berikut adalah kepemilikan kesehatan. Nah, dengan menjadi peserta BPJS, masyarakat memiliki jaminan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Ini membantu mengurangi beban finansial akibat biaya pengobatan yang mahal dan mendorong masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka. Kemudian yang manfaat ketiga yaitu ketersediaan layanan. BPJS bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk menyediakan layanan medis yang mencakup baik itu rawat jalan, rawat inap, dan tindakan medis lainnya, hingga obat-obatan, dan sehingga peserta memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan perawatan sesuai kebutuhannya. Nah, bagaimana cara menggunakan layanan BPJS? Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara, yaitu kita pertama pendaftaran, kemudian bagaimana menggunakan kartu BPJS, dan pengajuan klaim dan tutorialnya. Baik, yang pertama pendaftaran. Di sini peserta atau calon peserta dapat mendaftar melalui aplikasi mobile JKN, yaitu situs resmi atau situs web yang resmi dari BPJS Kesehatan, atau bisa juga langsung ke kantor BPJS yang terdekat. Dan tentunya pendaftaran ini memerlukan data diri, identitas kita semuanya, dan pilihan kelas layanan kita mau pilih yang mana, serta
yang pasti adalah kewajiban peserta, yaitu membayar iuran bulanan sesuai dengan kategori pesertanya. Kemudian penggunaan kartu BPJS. Setelah terdaftar, peserta mendapatkan nomor BPJS yang bisa diakses melalui aplikasi atau dalam bentuk kartu fisik. Nah, kartu ini bisa kita bawa saat berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas, klinik, maupun dilanjut atau rujukan ke rumah sakit jika diperlukan. Nah, pengajuan klaim. Peserta tidak perlu membayar biaya medis secara langsung karena sistem BPJS menggunakan mekanisme cashless, yaitu di fasilitas kesehatan yang pertama, yaitu tidak tunai. Dan namun dalam bentuk tertentu seperti layanan non kapitasi atau kondisi darurat di luar jaringan BPJS. Peserta dapat mengajukan klaim reimburse atau penggantian biaya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan ada tutorialnya, kita bisa melihat di situs resmi dari Mobile JKN ya, bagaimana tutorial cara menggunakan layanan BPJS ini. Tetapi dalam penggunaan BPJS ini tentunya ada kendala-kendala atau tantangan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah proses administrasi dan ketidakadilan akses. Nah, ini kita akan lihat di sini bagaimana kurang pengetahuan itu karena banyak peserta yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam BPJS, termasuk prosedur rujukan, layanan apa yang ditanggung, terus cara klaimnya, sehingga akibatnya banyak yang bingung menggunakan layanan kesehatan ini. Kemudian proses administrasi, sistem rujukan berjenjang atau lanjutan ya, di mana produk klaim terkadang dianggap rumit, terutama bagi masyarakat yang kurang terbiasa dengan birokrasi atau prosedural ini. Antrian panjang di rumah sakit atau klinik, dan juga fasilitas kesehatan serta kendala teknis dalam aplikasi mobile JKN menjadi hambatan tersendiri. Kemudian yang berikut adalah ketidakadilan akses. Nah, ini meskipun BPJS ini mencakup seluruh Indonesia, tetapi fasilitas kesehatan yang bekerja sama tidak selalu merata di semua daerah, terutama daerah yang terpencil. Nah, ini yang aksesnya terbatas. Hal ini menyebabkan ketimpangan akses layanan, di mana peserta di kota besar tentunya lebih mudah mendapatkan pelayanan dibanding mereka yang berada di daerah terpencil. Kesimpulannya, BPJS Kesehatan adalah program jaminan sosial yang memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun memiliki banyak manfaat seperti aksesibilitas, pelindungan kesehatan, dan ketersediaan layanan, tantangan seperti kurangnya pemahaman, proses administrasi yang rumit, serta ketidakadilan akses masih perlu diatasi agar layanan ini bisa optimal. Baik, saudara-saudara, ini ajakan. Marilah melalui presentasi singkat saya ini kita bisa lebih proaktif dalam memahami dan memanfaatkan pemanfaatan BPJS dengan baik. Biarlah sebarkan informasi ini kepada keluarga saudara, teman-teman Anda, maupun masyarakat di sekitar Anda, agar orang lain bisa merasakan manfaatnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, tentunya kita berharap kita bersama-sama bisa mendukung sistem kesehatan yang lebih inklusif dan merata di Indonesia. Terima kasih. Selamat.